Assalamualaikum sahabat Arkageres dan teman-teman dari iosbmx.com. Hari ini saya Daru, alhamdulillah saya masih di Bandung nih. Sekarang hari Jumat, tanggal 1 April 2022. Oke, kita akan ketemu nih tamu istimewa hari ini di Bandung. Saya rasa teman-teman udah pada kenal semua. Karena yang akan saya temuin adalah salah satu seleb di BMX. Siapa dia? Kita lihat. Nah, hai. Kita ketemu dengan, saya manggil apa ya? Kang Helvi ya? Dadan Helvi. Dadan Helvi. Salah satu selebriti di BMX. Apa kabar, Mas? Baik. Oke. Kita ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah baik-baik. Ya, yuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemu juga nih dengan Kang Helvi, saya panggil ya. Kang Helvi ini sekarang orang yang sangat sibuk. Saya kasih tahu nih, Kang Helvi ini sekarang Ketua Asosiasi BMX Indonesia untuk Provinsi Jawa Barat. Bener ya? Ya, Ya, betul. dan luar biasa sibuk karena ngurusin dunia BMX se-Jawa Barat. Itu ada berapa kota, Mas? Sekarang udah nyampe 10 kota kabupaten yang udah dibentuk di Jawa Barat. Jadi sudah membentuk 10 Ya. kabupaten ABI di kabupaten se-Jawa Barat. Sisanya berapa lagi? Sisanya kurang lebih 17 lah. 17 lagi? Cuma on progress semuanya. On progress. Semuanya udah pada kontak, anak-anak semuanya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan. Wow. Oke, sukses Mas. Mudah-mudahan lancar. Amin. Saya yakin sih dunia BMX di Jawa Barat dipegang sama Kang Helvi kayaknya perkembangannya pesat banget ya. Support dan doa dari teman-teman semua. Ya, pasti. Mas, Oke. banyak nih saya mau nanya-nanya. Boleh? Saya bingung mulai dari mana. Yang pasti ya, saya ketemu sama Kang Helvi ini tahun 2012 ya, Mas. Ya. Pada betul. saat acara apa namanya di Ancol tuh? Youth Asian Game apa gitu, YSJ itu. ESJ itu ya, pokoknya kejuaraan itu ASEAN. kejuaraan se-ASEAN ya. Iya, betul. Itu kejuaraan Extreme Games, ada BMX, ada skateboard, Ya, ada macam-macam, inline skate ya. Ya. Dan saat itu saya support untuk Posko BMX. Ya, betul. Saya itu disupport dari asosiasi BMX juga tuh Mas, Ya, betul. sama almarhum Mas Daniel. Ya, betul. Pada saat kita bikin eksibisi OS BMX, terus ada Kang Helvi tiba-tiba datang ke booth, terus dia ngelihat sepeda Skyway saat itu ya. Ya. Ya, Skyway, terus tiba-tiba dia langsung coba-coba gitu, langsung bisa freestyle. Saya bilang, wah, edan nih, berarti ini rider lama gitu kan. Iya. Dari situ akhirnya kita kenalan gitu. Ya. Apa rasanya waktu pertama kali ketemu Mas, tahun 2012 tuh? Waktu itu saya yang paling pertama kaget melihat itu ada yang masih menyimpan BMX yang notabene waktu itu saya pernah pakai gitu. Oh, oke. Saya pegang-pegang, saya lihat-lihat, ini saya pernah pakai, jadi saya ya cuek aja, ngusap-ngusap gitulah. Waktu itu saya kenal sama Om Daru, waktu itu sempat sign juga ya di Iya, banner. benar. Kita bikin kayak semacam banner buat tanda tangan Ya, seluruh orang ya. Ya, terus saya juga melihat ada Skyway waktu itu, saya boleh nggak pinjam waktu itu? Saya ada sedikit trik dan Iya. masih ada tersisa skill waktu itu. Saya pakai ya, jadi flashback lagi gitu ke masa Iya. lalu saya waktu tahun 80-an dan 90-an. Saya sempat pakai sepeda itu gitu. Saya sempat main freestyle juga, dan pada akhirnya udah selesai saya sakit badan. Pada saat itu Mas Helvi buka booth ya? Buka booth, kebetulan saya juga ditunjuk sama Abi itu sebagai panitia juga. Oh, Saya oke. juga kebetulan waktu itu punya produk clothing juga, saya buka booth juga di sana. Iya, Jadi kita betul. ketemu di sana gitu. Jadi semenjak dari itu juga saya baru tahu bahwa ternyata Kang Helvi ini punya clothing ya, Iya. jadi produksi kaos Iya, sampai betul. akhirnya saya jadi kerja sama Iya. order clothing juga nih ke Kang Helvi. Kebetulan saya juga selalu support kegiatan event BMX, BMX waktu iya. zaman almarhum masih ada. Iya. Bikin event kaos eventnya, bikin selalu bikin bantu untuk ngasih produk buat para pemenang ya gitulah, Iya, untuk iya. support Ya. kecil-kecilan, cuman Keren, efeknya keren. alhamdulillah Iya, lagi iya, sampai iya. sekarang. Iya, terus pulang dari situ nggak lama akhirnya OS BMX jadi bergeliat tuh Mas. Ya, Bergeliat, terus saya lihat ada OS BMX Bandung terbentuk gitu ya. ya, Terus betul. di kota-kota lain juga terbentuk. Betul. Terus akhirnya kita asik masing-masing tuh. Ya, Terus ya. akhirnya gimana ceritanya itu Mas? Sampai begitu ngeliat ternyata Kang Helvi jadi selebriti tuh masuk di TV ya. Mungkin pada nggak kali kalau misalnya ngeliat namanya Pak Jaya gitu. Pak Jaya itu
kalau nggak salah dia salah satu tokoh utama sebagai security Iya. yang jago main BMX terus digandrungi sama semua orang gitu ya. Ya, gimana bisa cerita dikit nggak? Gini ceritanya, waktu itu sih anak-anak kayak Oke, kayak Hero, kayak Bota itu udah main duluan mereka gitu. Oke. Singkat cerita, dari episode 1 sampai 14 itu ternyata membutuhkan suatu sosok yang bisa dituakan gitu. Oh, kebetulan waktu itu saya udah main freestyle old school lagi. Sekitar setahunan lah udah menggeluti lagi, udah ngulik-ngulik lagi. Ya kebetulan Gayung Bersamut ya ditawarin sama PH-nya si MD. Waktu itu ditelepon langsung atas referensi anak-anak. Ya akhirnya saya oke, saya nggak bisa menolak karena ya? itu passion saya ya. Iya. Karena itu istilahnya terus terang gini ya Mas Daru, ada sedikit cerita yang flashback waktu dulu. Wah, ini untold story nih. Untold story pertama kali diceritain ya. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan Go BMX tadi ya. Oh, oke. Saya tahun 85 lah, saya nonton BMX Bandit waktu itu. Saya nonton BMX Bandit waktu itu, saya main udah main BMX juga, cuman nggak terlalu menggeluti trik ya, cuman kebut-kebutan di jalan aja sih biasa lah, anak SD gitu. Iya. Terus saya lihat trik-trik BMX di sana, saya sangat ingin bisa main BMX seperti itu, apalagi udah datangnya BMX Radit. Saya pengen banget gitu, pengen ngulik trik, pengen bisa seperti itu gimana caranya. Dan saya berbicara kepada hati saya sendiri, next saya akan bisa dan saya akan seperti itu. Wah, akhirnya kesampaian nih Mas. Alhamdulillah, qadarullah, ya Allah mengabulkan doa saya waktu kecil. Ya, ketika itu saya masuk Go BMX dan itu adalah kenyataan dream comes true. Wah, keren. Aslinya itu adalah suatu yang saya nggak bisa dibeli dengan materi apapun. Karena tadi itu saya efek dari film itu sendiri sangat bagus. Iya, betul. Anak-anak BMX banyak, anak-anak kecil banyak suka BMX lagi. Ya, betul. Malahan banyak teman-teman saya yang UKM, yang bengkel sepeda, yang jual BMX juga jadi meningkat, ya? banyak banget. Efeknya sangat bagus sekali. Cuman karena ya istilahnya yang namanya juga PH, ada sedikit penurunan rating atau mungkin yang namanya bisnis ya, akhirnya sampai 150 episode kalau nggak salah. 150 ya? Ya, tapi lumayan lah untuk ini sejarah kalau menurut saya gitu. Iya, dan itu sangat berpengaruh tuh Mas di dunia BMX gitu. Iya. Go BMX itu jadi anak-anak kecil sekarang itu jadi main BMX lagi tuh. Iya, betul. Waktu itu sampai sempat banyak yang datang ke lokasi syuting itu anak-anak BMX kecil yang pengen pengen foto-foto sama kita. Iya, jadi selebriti lah. Saya jadi inget, saya mereka punya semangat, kenapa kita nggak rangkul mereka. Yuk, malahan saya di lokasi syuting itu suka yuk ngajarin trik ini yuk, mudah-mudah gitu, jadi mereka juga pada senang gitu. Sampai orang tuanya juga pada datang, gimana belajar BMX di daerah Depok di mana, di daerah Jakarta di mana saya promosikan. Kalau di Jakarta di sini ya alhamdulillah efeknya sangat bagus dan sekarang banyak yang lahir teman-teman BMX yang sekarang mungkin berangkatnya dari event itu, dari melihat film itu. Ya, gitu. Yang pastinya ini membawa semua sesuatu hal yang positif. Betul. Ya, itu sangat bagus dan perlu diketahui di Go BMX itu Pak Jaya satu-satunya menggunakan sepeda old school, bener ya? Betul. Menggunakan GT Performer. Betul. Warna kuning. Iya. Bener ya? Dan itu adalah sepeda saya dari dulu. Wow, keren. Dan waktu selama syuting patah porak 4 kali. karena beban saya. Pertama beban hidup dan beban badan. Kok bisa patah poraknya Mas? Ya gaya Miami pas gitu. Miami gitu. Ya sempat gitu. Terus kan tuntutannya misalnya saya kejar ada adegan kejar-kejaran. Iya. Ngedrop jumping gitu kan sepeda old school nggak kuat seperti zaman Iya, sekarang. bener. Jadi mungkin dari headsetnya jebol itu. Iya, kalau headset tuh gue jelas udah nggak aneh. Cuman ya. Waktu itu
tersedia juga mekanik. Oh, oke. Terus ketika sepeda kita rusak itu cepat-cepat diperbaiki karena kebutuhan syuting. Iya. Dan saya nggak mau pakai sepeda apa, pengen sepeda Ya itu itu aja. keren. Saya sempat nyusulin dulu ke Iya. Cibubur. Iya, Ingat betul. kan? Cibubur. Iya. Itu juga saya nyusulin mau ketemu ini selebriti. Selebriti. Nah tadi tuh sempat ditelepon cerita-cerita Kang Helvi ini akhirnya ngelihat di foto, ngelihat di video, ternyata ketemu dengan salah satu rider dari Madonna ya. Oh iya. Nah itu bisa ceritain tuh Mas. Nah, ini ceritanya lucu deh. Iya. Ketika saya melihat di WhatsApp grup iOS BMX itu ada nama Bang Deddy Madonna, Iya. itu saya teringat sekali waktu itu. Kalau nggak salah nih ya, saya lihat di majalah Hai dia melakukan trik balance gitu ya, kayak di ban di depan gitu. Itu Iya. itu terus terang itu adalah trik pertama yang saya bisa. Dan Oke. itu saya sebut itu trik Deddy Madonna. Nah, jadi buat juri nanti kalau ada yang balancing gitu, itu namanya triknya Deddy Madonna ya. Ya, kalau ya lucu itu. Jadi saya nggak tahu itu nama triknya apa. Jadi Iya, yang penting itu di majalah Iya, lihat. itu Kan di bawahnya itu ada wajah zaman SD kali ya, SMP. Iya. Iya kan, zaman SD kan? Iya betul, zaman SD. Zaman SD di situ mungkin ada tulisannya, ada fotonya Mas Deddy lagi begitu, tulisannya Deddy Madonna. Iya, makanya makanya saya sebut trik Deddy namanya tuh triknya Deddy Madonna. Dan itu, wow, keren tuh Mas Deddy. dan itu- jadi punya trik tuh. Bagi saya itu lokal heroes yang benar-benar keren Iya, banget waktu itu. Di Betul. samping ada Om Prengki, ada Iya. Siapa? Hendrik Siregar dan Iya, lain-lain. iya. Saya sangat salut sekali. Mudah-mudahan semua bisa sehat walafiat terus sekarang ya. Amin, Nice. amin. Iya ya, memang kemarin kan ketemu bareng-bareng tuh, ada Mas Iya. Rocky dan segala Iya, macam ya. iya. Seru. Nah, terus akhirnya kita sempat ketemu lagi di tahun 2020 ya, Mas? Ya. Tahun 2020 dulu acara di Padalarang ya. Oh iya. Padalarang Back to 80s-nya Iya, BMX ya. iya. Namanya Back to 80s. Iya. Itu juga acaranya seru banget. Ya. Jadi di acara yang bersamaan ada Big Air, ada Half Pipe, ada pertandingan balapan 40 plus Iya, gitu ya, iya. race 40 plus, ada Push bike. ada push bike, ada show bike, terus ada vlog show juga. Iya. Itu keren banget. Iya. Jadi yang memprakarsai adalah ini. Jadi Kang Helvi, Jonian sama Kang Jong ya. Ya, waktu itu Iya. saya itu adalah The BMX Fest kedua. Ya, BMX Fest kedua yang pertama itu kita bertengkar di Cimahi. Kebetulan kita juga disupport sama teman-teman Bandung BMX. Oh, Komunitas, oke. ya, teman anak-anak inilah BMX zaman sekarang gitu ya. Ya, betul. Ya di Bandung ya alhamdulillah Bandung BMX old schoolnya semua bersinergi, Ya, ya. saling support. Akhirnya kita bikin The BMX Fest yang pertama di Cimahi, dan tahun 2019. Tahun 2020-nya kita bikin di Balepare. Waktu itu kita bekerja sama Malaysia, Ya, sama betul. Al-Amin waktu itu disupport Al-Amin, bawa juga BMX-nya yang sangat fantastik waktu Ya, itu ya, dibawa ke ya. sini, dan temanya juga BMX Back to 80s 80s, itu ya. adalah tagline-nya dia. Malaysia. Akhirnya kita fasilitas di sini, kita kerjasama sama teman-teman lain, dan akhirnya saya waktu itu bisa mempertemukan teman-teman old school BMX Bandung khususnya yang udah 25 tahun nggak ketemu, yang 30 tahun nggak ketemu, dan alhamdulillah itu adalah suatu kebanggaan buat saya, mempertemukan silaturahmi lagi. Malahan ya istilahnya pada kaget gitu ya. Iya, betul. Ketika melihat BMX masih ada, dipajangin ini BMX saya waktu dulu nih gini-gini. Jadi Iya. artinya itu ada flashback, ada memori tersendiri bagi mereka dan kenangan dari BMX itu sendiri. Ya. Jadi mereka juga ketawa-ketawa, ngopi bersama, jadi narasumber juga ya waktu itu. Ya, betul. ada Om Juki Pasben, ada Ya. Om Prengki, ada Aan, terus ada siapa yang dari Medan itu Gebot. Gebot. Terus ya waktu itu ya bener-bener Ada Opa Fauzi Murai. Opa Fauzi juga. Murai, Ya. betul. Waktu itu istilahnya mengingatkan kembali, flashback kembali BMX kena dengan temanya BMX Ya, Back to betul. 80s itu benar-benar kita kemas dengan Ya. dengan baik. Kita sangat
sangat aware kepada yang tadi saya sebutkan tadi Lokahiros. Kita harus menghargai lah. Ya, betul. Artinya harus menghargai teman-teman dari old school, ya istilahnya nggak ada mereka belum tentu ada kita. Ya, Yakin itu karena kita juga sebagai anak BMX zaman sekarang juga pasti ketika kalian udah berhenti pasti kalian akan dikenang oleh anak-anak BMX. Ya. Dulu pernah ada yang jago ini, cuman gimana kita caranya mentreatment anak-anak zaman sekarang supaya mereka bisa belajar, bisa gimana caranya kita harus berbagi ilmu gitu. Ya. Biar generasi BMX juga sampai sekarang bisa bertahan sampai akan selanjutnya gitu. Iya, dan itu menurut saya acaranya seru banget. Terus dulu secara pribadi saya diminta untuk megang old school BMX ya dulu. Ya, Sama Kang alhamdulillah Helvi, saya sama dibantu. Kang Terima kasih banget waktu itu. Benar-benar waktu itu Dan emang seru ya, kita persiapannya sangat pendek. pendek. Cuman lewat WA grup doang progresnya. Ya. Pokoknya gini, ya udah atur. Bansanya waktu itu saya pengen BMX Festival itu konsepnya pengen semua ada gitu. Iya. Jadi dari generasi sekarang sampai Dulu. balita, Ya, old school ya. sampai semua ada, Ya, sampai betul, camping ground juga Ya, kita betul, siapkan. betul. Artinya saya butuh sumber daya manusia. Ya. Ya saya akhirnya telepon Mas Daru dan mencoba untuk mengumpulkan kembali database Iya. teman-teman old school yang 80s ya. Alhamdulillah kejadian Ya, dan dan itu adalah tema utama. Iya, Wah, betul. tema utama Iya, waktu tema nonton utama, itu iya. saya benar-benar Betul. terenyuh gitu. Iya, keren banget. Saya juga ngelihat Iya. teman-teman 6 orang gitu di atas panggung terus kita bercerita. Aduh, seneng banget. Iya. Seneng. Iya. Iya. Dan Kang Helvi ini emang dulu ya seksi sibuk ya, bisa dibilang ketua panitia juga, tapi freestyle juga. Iya. Semuanya. Dan keren lah. Jadi saya sendiri dengan Kang Helvi dengan sepak terjangnya ya saya salut sih. Dan sampai sekarang begitu dapat amanah megang ABI se-Jawa Barat, Iya. menurut saya itu nggak gampang ya, dan Kang Helvi bisa menerima tanggung jawab itu dengan sangat baik dan progresnya luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Karena didukung juga sama teman-teman yang lain juga, Om, doa dan semua dari teman Iya, orang iya. tua, doa dari semua yang passion BMX-nya sangat tinggi. Iya. Itu aja saya bakal. Iya, jadi Kang Helvi ini dari SD sampai sekarang BMX banget berarti ya? Alhamdulillah. saya sempet sih Om waktu zaman dulu saya SMP lah. SMP kan waktu itu jenjang karir untuk sepeda itu dari BMX itu pasti ke sepeda besar. Oh benar. Ya ke road bike, ke Ya, mountain road bike. Saya bike. sempat turun ke sana. Oh, oke. Karena nggak ada spesialisasi waktu itu, zaman dulu nggak ada spesialisasi. Lu atlet BMX racing, lu atlet BMX racing. Iya, nggak ada, ya. Jadi saya seneng BMX, saya seneng racing dulu. Akhirnya saya sempat jadi atlet juga. Atlet road bike. Saya sempat Sampai sekarang kan Mas masih aktif kan di road bike? Itu sekedar Itu sisa sisanya? ya. Oh, oke. Jadi ya. atlet nasional, Mas? Enggak, sampai Jabar aja dulu. Jabar? Saya sempat pelatna Wah, juga, saya keren. sempat ikut Porda juga waktu itu. Saya meraih medali perak juga. Iya, dan basicnya dari BMX. Iya, basicnya dari BMX karena kebanyakan itu dari teman-teman dari BMX juga dari Tasik. Itu ada Buyung, ada Heri Turbo, itu mereka turun ke sepeda balap juga. Oh, oke. Ya, jadi base-nya itu semua dari BMX. BMX. Karena apa? Karena base dari BMX itu mudah. Ya. Mudah, keberaniannya ada. Malahan dari downhill juga apalagi. Iya. Dari downhill dari sampai Downhill sekarang. pasti BMX Dari sampai biasanya. sekarang itu base-nya dari BMX, BMX semua. Dari iya, mana? pasti. Tanyain aja di kebanyakan gitu. Hampir 50% lah Iya, semua base-nya iya, dari betul. BMX gitu. Jadi nurun aja sampai sekarang. Iya. Gitu. Wah. Nah, sekarang ada kesan-pesan nggak, Mas, buat teman-teman, buat old school, teman-teman old school BMX, khususnya terus umumnya buat teman-teman BMX nih? Untuk old school BMX, teman-teman old school BMX, semoga teman-teman bereksistensi, semoga teman-teman bisa melakukan kegiatan yang positif, terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Artinya kita sama-sama penggemar lah gitu. Ya. Artinya jangan sampai perbedaan dinamika menurut saya. Cuman jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak berlarut-larut. Artinya kita juga harus bisa bijak lah
kita kan orang tua, bro. Oh, kita Kang Helmi kali, saya belum. Artinya ya, maksudnya gini. Nggak, jadi gimana ya? Apapun gitu bisa dibicarakan. Iya. Apapun gitu kan, apapun bisa didiskusikan. Ya. Asalkan kita menyimpan ego masing-masing. Iya, betul. Ya, kalau buat saya pribadi, Oskul BMX satu kata cuma nostalgia. Nostalgia. Ya, nggak ada yang lain. OS BMX nostalgia. Nostalgia dan apa namanya? Silaturahmi. Ya, betul. Dan saya sangat respect. Kalau bahasa Sunama kalau bahasa Sunama sama rider-rider ini. Kalau bahasa Sunama gini kan, tong riweuh pirage ulin. Pirage ulin. Ulin ya benar. Artinya jangan ribet, kita cuma main gitu ya. Iya, benar. Iya. Benar. Santai aja, di bawah santai aja. Iya, bener. Sekarang dinamika ada Iya. organisasi asosiasi. Saya Iya. terus terang ketika saya diberi amanah itu, saya ingin total bertanggung jawab kepada BMX itu sendiri. Artinya cita-cita saya ingin memperbanyak sarana prasarana BMX. Saya ingin menggabung bersinergi dengan pemerintahan untuk memfasilitasi anak-anak zaman sekarang supaya seperti jalur prestasinya sekolahnya, Ya, hal yang betul. paling kecil aja. Gitu aja, misalnya event-event BMX bisa perizinannya mudah, bisa mereka juga mengerti akan BMX. Ya. Alhamdulillah lah, ini qadarullah juga, Allah mengizinkan juga kepada saya dan mempermudah juga saya sama teman-teman bisa bikin arena BMX bertaraf internasional di Ciamis. Ya. Terus sekarang lagi pembangunan juga di Bandung, di Taman Pandawa. Sekarang kita ada rencana bikin pump track juga di Bandung. Di Karawang juga insya Allah kita akan bikin juga sama anak-anak di Karawang. Nanti di Garut juga kita akan bikinnya. Wah, keren. Artinya terus terang itu karena passion anak-anak juga, Ya, karena juga kita juga istilahnya membantu lah gitu, membantu teman-teman supaya berhubungan baik dengan pihak terkait gitu, Om. Ya, betul. Karena kalau kita nggak jemput bola, kita nggak bisa memperkenalkan diri, ya mana kena mereka gitu. Ya. Kan di Indonesia kan gitu, Om. Ya, betul. Harus betul. bener nggak? Kita harus istilahnya memperlihatkan, Ya, betul. show up dulu sama mereka, Ya. bahwa kita benar. Alhamdulillah ya. Ya sekarang progresnya udah mulai gitu, Om. Dibantu dengan teman-teman yang lain. Iya. Saya ikut senang. Ya. Ikut senang, yang pasti ke depannya insya Allah pasti lebih baik. Ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan. Dengan iOS BMX nih, saya perlu kritikan dong. Apa sih Mas kritikannya dengan iOS BMX ini? Minta kesan-pesannya dan kritikannya. Kalau pesan-pesannya, pesan saya lebih lebih banyak mengekspor kegiatan BMX yang sekarang juga ada ya, cuman tapi utamanya itu menggali teman-teman old school yang lain, sejarah BMX di Indonesia. Misalnya di pulau-pulau lain juga pasti ada sejarahnya gitu. Saya yakin pasti ada. Itu harus digali terus. Karena apa? Karena sejarah itu benar-benar adalah bukti keberadaan olahraga yang kita cintai gitu. Di Bandung kan banyak juga, di Jakarta juga banyak. Insya Allah lah dengan adanya iOS BMX ini bisa flashback lagi teman-teman kecintaan terhadap nanti anak-anak yang old school yang udah berhenti main BMX juga bisa punya anak, bisa main lagi BMX. Itu yang paling penting karena goalnya itu gitu. Jadi biar apa, ada kenangan gitu, Om. Intinya kesana gitu. Kalau untuk kritiknya belum ada kritik. Lagi di WA. Kalau saya mengkritik nggak main di medsos, saya langsung aja ke orangnya. Om Daru ini ada masalah nih. Siap. Gitu aja. Kalau gitu ditunggu kritikannya. Iya, jadi gampang lawan saya. Nah, ada lagi nggak? Ya. Yang tadi saya lupa nanya nggak tentang Kang Helvi ini yang teman-teman belum perlu tahu. Oh ya, terus terang kebetulan kita ini ada di Petek ya. Oh ya, oke. Di Petek itu tempat kerjanya Om Pregi. Iya, betul. Kalau dibilang Om Pregi itu adalah panutan saya. Oh, iya.
Salah satu idola saya Iya. waktu kecil. Saya sempat melihat dia main BMX di Taman Lintas waktu beliau itu Street Spider. Wow. Saya melihat dia main freestyle, sangat hebat sekali. Saya mengaguminya dan saya sangat respect. Ya. Beliau sangat orang yang sangat rendah hati, Ya. sangat aware sama teman-teman yang lain gitu. Itu yang saya ingat gitu. Ya. Ternyata alhamdulillah saya sampai sekarang kenal gitu. Sip. Saya juga sangat kagum sih dengan Kang Franky. Iya. Dengan Kang Helvi juga Iya. begitu ngelihat tahun 2012, wih edan, Iya. masih bisa. Terus Udah satu- gitu badannya gede banget tahun 2012 tuh. Satu lagi idola saya Hah? ada namanya Chandra Ochan. Wah, saya belum ketemu tuh. Itu waktu di BMX datang. Yang Oh, ada di mana sekarang, Mas? ada sekarang beliau itu sekarang Oh. ketua Briges Indonesia. Wah, Han- oh yang itu. Iya. Hankam Jabar Pemuda Pancasila. Iya, Ya, iya. beliau aktif di Ormas. Saya dan Dewan Pakar di Kormi Jabar juga. Wow. Dia Sering ketemu ya berarti? sering kalau di ketemu. Kormi? Oh, oke. Dia- Salam dia- saya buat beliau ya. Ya, dia idola saya juga waktu kecil gitu. Iya, Saya- iya, iya. Karena waktu SMP-nya sering lewat rumah saya, jadi wajib itu mah Sangat. pakai Harold keren. Iya, ya. sangat. Ya gitu aja. Oh. Ya banyak lah yang malahan beliau sering Om Franky, Om Chandra masih ngasih masukan kepada saya. Masukan artinya masukan positif, harus begini. Ya banyak lah yang sayang sama saya gitu. Ya. Iya, Ya iya, iya. yang saya denger itu aja. Ya, sip. Oke, perbincangan dengan Kang Helvi ini sangat seru. Intinya di OSBMX kita satu frekuensi, nostalgia dan respect dengan rider-rider terdahulu. Iya. Apalagi mereka masih pada eksis, dan begitu kita bicara tentang OSBMX, yakin mereka akan muda lagi. Iya. Jiwanya akan muda lagi dong, mereka akan bercerita segala macam. Oke, Kang Helvi, terima kasih. Siap, Mas Alun. Sukses buat semua perkembangannya, Siap. buat Abi Jabarnya. Amin. Ya, kita tutup kontak aja. Amin, siap. Ya, saya siap support. Terus buat teman-teman nih, kalau ketemu Om, saya ada kenal rider BMX zaman dulu segala macam, kontak aja ke saya. Kalau misalnya saya ada waktu, insya Allah saya akan Ya. akan datang. Itu. Oke, sekian diskusi seru dengan Kang Helvi. Ya. Bersama saya Kang Helvi di Vertex, dan ikuti perbincangan kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye.